يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin, kajian tafsir Ibnu Katsir di juz 29. Dan pada hari ini kita masih mengkaji surat Al-Jin, belum masuk surat Al-Muzammil. Surat Al-Jin ayat 8 dan seterusnya. Saya bacakan dulu ayatnya, nanti kita bacakan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه
ربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. Jin itu berkata, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapati langit itu penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah yang berapi. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengar seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang-orang di bumi atau kalau mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keadaan jin setelah Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah Al-Quran diturunkan kepada beliau. Jadi maksudnya begini, dulu sebelum Rasulullah SAW diutus, sebelum Rasulullah SAW menerima Al-Quran, jin-jin itu masih leluasa mendengarkan berita-berita dari langit. Namun begitu Allah mengutus Muhammad SAW dan menurunkan Al-Quran, maka jin-jin itu sudah tidak punya tempat lagi untuk mendengarkan berita-berita langit itu. Semua itu menunjukkan akan kemuliaan Al-Quran dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara penjagaannya terhadap Al-Quran adalah Allah menjadikan langit penuh dengan para penjaga yang kuat. Jadi ini hikmahnya. Hikmah daripada adanya penjagaan langit agar Allah menjaga kemurnian Al-Quran. Segala penjuru langit terjaga dan para syaitan diusir dari tempat-tempatnya semula, di mana sebelumnya mereka biasa menempatinya ketika mereka mencuri berita dari langit. Tentu sekali lagi itu terjadi sebelum diturunkan Al-Quran. Tujuannya adalah agar syaitan-syaitan itu tidak mencuri sebagian dari Al-Quran. Seandainya mereka dapat mencuri sebagian dari Al-Quran, maka setan-setan itu akan menyampaikannya kepada para dukun, ya, sehingga akan terjadi kerancuan, tidak diketahui siapa yang benar. Jadi kan Quran itu, ibu-ibu sekalian, azakumullah,
diturunkan dengan 2 kali cara penurunan. Pertama diturunkan sekaligus dari sisi Allah ke langit dunia. Nah, di langit dunia itu Al-Quran dijaga dari pendengaran jin-jin atau syaitan-syaitan tadi. Seandainya jin-jin itu bisa mendengarkan isi Al-Quran, maka sebelum diturunkan kepada Nabi, Quran itu sudah bisa disampaikan oleh dukun terlebih dahulu. Sehingga orang-orang mengira para dukun itulah yang menjadi Nabi. Faham sampai di sini? Nah, inilah diantara hikmahnya. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kitab suci ini. Ya, yaitu kitab yang ada di tangan kita yang sekarang ini sedang kita kaji tafsirnya. Lihat kata Ibnu Katsir, seandainya mereka dapat mencuri sebagian dari Al-Quran, maka setan-setan itu akan menyampaikan kepada para dukun, sehingga akan terjadi kerancuan. Tidak diketahui siapa yang benar, apakah dukun atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjagaan ini termasuk kasih sayang Allah kepada makhluknya dan merupakan rahmatnya kepada hamba-hambanya, di samping sebagai penjagaannya terhadap kitabnya yang mulia ini. Oleh karena itu jin itu berkata, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadida wasyuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah berapi. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu demi mendengar berita-berita darinya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba-coba mendengar seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Yakni setelah Rasulullah SAW diutus, maka barang siapa yang berusaha mencuri berita langit, dia akan berhadapan dengan panah-panah api yang siap menghujaninya dengan tepat, tidak akan meleset sehingga ia hancur binasa. Ya, jin-jin itu mau coba-coba mendengar-dengar berita langit, pasti terkena apa? Panah api yang tidak akan pernah meleset. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan perkataan jin. Jin-jin itu berkata, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami ini tidak tahu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang-orang yang di bumi, ataukah Rabb mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Maksudnya adalah kami tidak mengetahui perkara yang terjadi di langit. Kami tidak mengetahui apa yang terjadi di langit, sehingga tidak juga tahu apa yang akan terjadi di bumi. Ini termasuk adab mereka dalam berbicara, yaitu dengan menyandarkan perbuatan jahat kepada selain pelakunya dan dengan menyandarkan perbuatan baik kepada Allah. Coba ibu lihat ayatnya. Kata mereka, wa anna la nadri asyarrun urida. Apakah keburukan yang diinginkan bagi orang di bumi? Di sini tidak disebutkan yang diinginkan oleh Allah, tapi disebutkan yang diinginkan. Tapi begitu kebaikan, am arada bihim rabbuhum rasyada,
atau mereka menginginkan kebaikan bagi mereka. Ini ada berbicara terhadap Allah. Kalau kita sakit, kita katakan apa? Ya Allah, Engkau yang beri aku penyakit. Boleh, tapi kurang beradab. Ya, beradabnya seperti berkata Nabi Ayub, Anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tertimpa penyakit. Nabi Ayub tidak mengatakan Engkau yang telah beri aku penyakit. Tidak. Tapi dia mengatakan aku tertimpa penyakit. Boleh-boleh aja kita meyakini seperti itu dan berkata, tapi untuk lebih beradab lagi, usahakan sandarkan semua perkataan baik itu kepada Allah. Adapun yang kurang baik, mungkin kita bisa katakan seperti perkataan jin-jin ini dan juga perkataan apa? Nabi Ayub dan yang lainnya. Disebutkan dalam hadis tentang keburukan, wa syarra laisa ilaika, dan keburukan itu tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Ya. Baik, lanjut. Sebelumnya bintang-bintang memang telah digunakan untuk melempar syaitan, akan tetapi tidak sering, melainkan jarang-jarang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba jatuhlah sebuah bintang yang bersinar. Maka beliau bersabda, menurut kalian apa itu? Kami menjawab, dahulu kami mengatakan bahwa akan lahir orang yang besar dan meninggal orang yang besar. Beliau bersabda, bukan begitu. Akan tetapi jika Allah menetapkan suatu perkara di langit, dan Ibnu Abbas menyebutkan hadis lengkapnya, kami telah menyebutkan hadis ini secara lengkap pada tafsir surat Saba. Ini masih jauh. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan bintang itu untuk suatu perkara yang telah Allah tetapkan dan sekaligus sebagai apa? Pelempar setan. Ya. Pelemparan dengan suluh api yang meningkat ini mendorong mereka untuk mencari tahu apa penyebabnya. Maka mereka pun berkeliling di timur dan di barat bumi. Akhirnya mereka menemukan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya yang sedang membaca Al-Quran di dalam sholat. Menemukan hal itu, mereka pun tahu bahwa inilah sebab yang karenanya langit dijaga dengan ketat. Maka sebagian dari jin itu ada yang beriman dan sebagian lainnya tetap dalam kesesatan. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas ketika menerangkan firman Allah, wa idsarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Ketika perkara ini terjadi, yaitu banyaknya panah api yang berterbangan di langit, maka manusia dan jin ketakutan. Mereka gelisah dan khawatir karenanya. Mereka mengira akan terjadi kehancuran alam raya, sebagaimana yang dikatakan oleh Suddi, langit itu tidak akan dijaga dengan panah-panah api kecuali di bumi terdapat seorang nabi atau agama yang akan dimenangkan. Jadi ibu-ibu, dulu tuh jin-jin ini merasa heran, kok tiba-tiba langit dijaga ketat dengan penjagaan yang semakin ketat, api yang ada padanya semakin menyala. Akhirnya mereka pun mencari tahu ke bumi. Kalau bahasa kita, ayo yuk kita cari tahu apa sih sebenarnya terjadi di bumi kita. Maka jin-jin itu mencari tahu apa yang terjadi di bumi. Mereka ke timur bumi, mereka ke barat bumi, mereka kelilingi bumi ini sampai mereka dapati bahwa di sana ternyata ada orang yang sedang sholat membaca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itulah baru mereka sadar bahwa gara-gara inilah langit itu terjaga. Maka sebagian jin masuk Islam, sebagiannya tetap kafir.
Berarti jin ada yang Islam nggak? Siapa nabi mereka? Ayo coba. Siapa nabi mereka? Ada nggak nabi dari kalangan jin? Kalau ada nabi dari kalangan jin, berarti nanti ada habib dari kalangan jin. Ya kan? Nabi tidak ada dari kalangan jin. Nabi jin-jin muslim ini tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini mengenai kenapa jin-jin itu merasa penasaran karena terjadinya kobaran api di langit, lalu mereka ketahui sebabnya di bumi. Ya. Ternyata tidaklah langit itu dijaga, ini kaidahnya. Tidaklah langit itu dijaga dengan bola api atau dengan penjagaan yang ketat, melainkan di bumi ini pasti telah diutus seorang rasul dan ada agama yang akan dimenangkan. Dahulu sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu mengambil posisi di langit dunia, maksud langit pertama. Tujuan mereka untuk mendengarkan kejadian yang berlangsung di langit. Ketika Allah mengutus Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, maka pada saat suatu malam mereka dihujani panah api, tentu di tempat-tempat mereka duduk. Oleh karena itu penduduk Taif terkejut seraya berkata, penghuni langit telah hancur, kata penduduk Taif. Mereka melihat besarnya api di langit dan berselewerannya panah api. Mereka pun membebaskan para budak dan binatang ternak mereka. Abdul Yalail bin Amr bin Umair berkata kepada penduduk Taif, hati-hatilah wahai penduduk Taif. Peganglah harta benda kalian, jangan terburu-buru membebaskan para budak. Lihatlah poros-poros bintang. Apabila kalian melihatnya tetap pada posisinya, maka penduduk langit tidak hancur. Ini terjadi hanya karena munculnya Ibnu Abi Kabsyah, yakni Muhammad SAW. Dan apabila kalian melihat bintang-bintang itu tidak ada, maka penduduk langit telah hancur. Mereka pun menuruti perkataan Abdul Yalail, menahan harta benda mereka. Tahu ibu siapa Abdul Yalail ini? Ada yang punya tetangga namanya Abdul Yalail? Abdul Yalail ini punya adik 2 orang, dan 3 bersaudara inilah yang menjadi provokasi dilemparnya Nabi SAW pakai batu di Taif waktu itu. Ini diantara pelakunya ini. Siapa namanya? Abdul Yalail. Dia yang berkata kepada Nabi SAW bersama saudaranya. Mereka bertiga berkata begini ketika Nabi SAW menawarkan Islam kepada mereka bertiga. Mereka mengatakan, salah satunya diantaranya Abdul Yalail, wahai Muhammad, jika benar Allah mengutus engkau sebagai Rasul, maka akan rusak Ka'bah itu. Artinya kau udah pantas, kata dia. Adanya mengatakan lagi, wahai Muhammad, apa tidak ada orang lain selain kamu? Yang satu lagi mengatakan, pergi wahai Muhammad, jangan duduk di situ. Maka Nabi SAW bangun dari ketiga orang itu. Nah, di saat itu terjadi huru-hara di langit. Orang-orang mengira langit itu sudah hancur bersama penduduknya. Maka Abdul Yalail mengatakan, itu gara-gara Muhammad tuh. Nah, itu kalimat provokasinya. Dia yang menyuruh orang-orang untuk mengusir siapa? Kalau kita mau selamat, ini usir orang nih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terusir Nabi Muhammad SAW. Nah, dari pengusiran itu Nabi berjalan kurang lebih sejauh 3 kilo sampai ke sebuah tempat namanya Qarnus Sa'alib.
sekarang menjadi Qarnul Manazil. Ibu-ibu kalau pergi umrah, biasanya yang mau umrah 2 kali, sekali safar, mengambil mikot di Qarnul Manazil atau Qarnul Tha'alib ini. Itu bagi mereka yang mengambil pendapat boleh umrah 2 kali. Nah, di tempat itulah Rasulullah SAW duduk termenung sambil merenungkan apa yang terjadi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan sekelompok jin-jin yang sedang mencari tahu kabar apa sebenarnya yang terjadi. Maka turunlah surat Al-Ahqaf dan surat Al-Jin. Turunlah surat Al-Ahqaf ayat 29 yang bercerita tentang jin. Ya, itu diantara sebab kenapa Rasulullah SAW mendapat wahyu yang berbunyi wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin. Karena Abdul Jalail berkeyakinan Muhammadlah penyebab terjadinya huru-hara yang ada di langit. Maka diusirlah Rasulullah SAW. Padahal orang-orang Taif sudah mulai mau menginfakkan harta mereka, mau membebaskan budak mereka agar selamat dari bencana. Ternyata tidak jadi gara-gara yang tertuduh itu tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam itu setan-setan terkejut melihat banyaknya panah-panah api. Mereka mendatangi iblis untuk menyampaikan perkara yang mereka alami. Iblis berkata, berikanlah segenggam tanah dari setiap wilayah bumi untuk aku cium. Mereka pun memberikannya kepada iblis, dan iblis pun mencium tanah-tanah itu. Lalu dia berkata, penyebab dari apa yang kalian alami di Makkah. Iblis pun mengutus tujuh jin dari daerah Nasibin ke Mekah. Ya, daerah Nasibin itu ada di suatu tempat di Jaziratul Arab. Ketika mereka datang ke Mekah dan menemukan Rasulullah SAW sedang sholat di Masjidil Haram, ya, mereka pun mendekati beliau untuk mendengarkan Al-Quran. Sampai pundak-pundak mereka hampir menempel dengan beliau. Kemudian mereka pun beriman. Tadinya jin-jin ini diutus oleh iblis untuk apa? Untuk mengetahui kabar berita. Tiba-tiba mereka sampai di Mekah. Akhirnya mereka beriman. Akhirnya jin-jin itu apa? Beriman. Nah, ini namanya, kalau bahasa sekarang, menjebak dalam kebaikan. Maka kalau ibu-ibu punya keluarga yang suka menuduh ibu-ibu sebagai Wahabi atau Wahaboi atau Wahabisme, ya tidak usah ngomel-ngomel kepada orang itu. Ajak dia makan di warung makan di bakso dekat Taman Yasmin setiap hari Rabu. Ya, kemudian setelah makan bakso bawa ke pengajian. Nah, biasanya kalau udah duduk dengan orang-orang soleh dan solehah, ruhnya tenang. Ya, ruhnya tenang. Nah, kalau dia udah dengar Al-Quran, insya Allah hatinya minimal dia tidak mengganggu ibu lagi. Lalu dia melihat orang-orang yang duduk di dalam masjid, mereka bercadar ternyata baik hati, tidak seperti ninja Hattori. Ya, ini cara menjebak orang untuk melakukan kebaikan. Nah, kalau kita semakin musuhi, mereka semakin jauh. Nah, lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring sekelompok jin ini, padahal mereka itu adalah utusan siapa tadi? Utusan iblis. Bayangkan utusan siapa? Iblis. Apalagi cuman utusan tante di rumah. Ya, maka insya Allah dengan itu kita dapat membantu orang lain untuk mendapatkan hidayah. Oke. Nah, jin-jin itu pun akhirnya beriman. Allah pun mengabarkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Dan ini telah disebutkan pembahasannya dalam sirah beliau, sejarah yang panjang.
Ayat 11. Dan sesungguhnya di antara kami, kata jin-jin itu, ada orang-orang yang soleh juga, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan cara berlari. Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa yang beriman kepada Rabb-Nya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan. Dan sungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, dan ada juga orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api neraka jahanam. Dan bahwasanya jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak. Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabb-Nya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Nah, ini pengakuan para jin, di mana Allah menceritakan ya tentang keadaan jin-jin itu. Jin mengatakan, sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh, dan ada pula di antara kami yang selain itu. Orang saleh itu orang yang memperbaiki dirinya sendiri dan juga memperbaiki orang lain. Karena di antara para jin itu ada juga yang bertugas sebagai dai, ceramah juga, memberitahukan kepada pengikut-pengikutnya. Cuman tidak mungkin jin itu datang membuat kajian untuk ibu-ibu di sini. Tiba-tiba ada suara, tidak ada orangnya, mana orangnya? Ya. Jadi jin-jin itu di lingkungan mereka saling menasihati, saling mengajak kepada kebaikan. Itulah orang saleh dan muslih. Selain daripada baik pada dirinya, dia juga memperbaiki orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahqaf sebelumnya. Ya. Jadi mereka orang-orang ada yang baik juga. Kemudian selanjutnya mereka mengaku di antara kami juga ada yang selain itu, yakni tidak baik. Dan yang tidak baik itu ada yang kafir, ada juga yang Islam. Sebagaimana manusia muslim juga ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Di kalangan jin juga begitu. Kemudian kunna tara'iqa qidada, karena kami ini menempuh jalan yang berbeda-beda. Maksudnya mereka berbeda aliran juga ini. Banyak aliran juga di kalangan jin. Dan juga berbeda pendapat, memiliki pendapat yang berbeda-beda. Kalau kita sekarang ini berbeda-beda pendapat dari kalangan manusia, jin pun demikian. Ahmad bin Sulaiman bin Najjar meriwayatkan dalam kitabnya Al-Amali bahwa dia mendengar Al-A'mash berkata, seorang jin mendatangi kami. Ini jin datangi manusia. Maka saya berkata kepadanya, makanan apakah yang paling kalian gemari? Dia berkata, nasi. Nah, jadi digemari jin apa? Nasi. Kami pun menghidangkannya untuknya. Dan saya melihat suapan itu terangkat dengan sendirinya tanpa aku melihat siapapun. Saya berkata, apakah kalian memiliki hawa nafsu seperti kami? Jin itu berkata, ya.
Saya berkata, bagaimana orang-orang Rafidhah di antara kalian? Ini yang ditanya Syiah. Apakah di antara jin ada orang Syiah juga gitu loh? Dia berkata, mereka adalah orang yang paling terburuk di antara kami. Saya memaparkan sanad kisah ini kepada Syekh Abdul Hajjaj Al-Mizzi, maka dia berkata, ini adalah sanad yang sahih kepada Al-Amash. Jadi ini cerita ulama, namanya Al-Amash. Al-Amash itu didatangi jin. Jin ini ditanya oleh Al-Amash, kamu suka makan apa? Apa tadi sukanya? Nasi. Yang mungkin ada nasi kebuli juga di antaranya. Maka Al-Amash mensuguhkan nasi kepadanya. Ya. Kemudian Al-Amash melihat nasi itu naik, tapi tidak kelihatan bagaimana cara angkatnya. Ya. Setelah itu Al-Amash bertanya, bagaimana kondisi aliran sesat yang bernama Syiah Rafidhah? Adakah di kalangan jin? Maka dijawab oleh Al-Amash, dijawab oleh jin itu, iya. Dan itu kelompok yang paling buruk. Maka sekarang kalau ada terjadi perang, kemudian orang Syiah jadi pahlawannya, jangan langsung dikagumi. Sekarang orang lagi mengkagumi Syiah Iran nih. Ya enggak? Gimana menyikapinya itu? Kan itu dia menolong orang Palestina. Oke. Mau dijelaskan enggak atau lewat saja? Oh ya, supaya ibu-ibu enggak tidur penasaran nanti. Jadi kejadian seperti ini sudah sering terjadi, di mana orang kafir Allah hancurkan dengan tangan orang kafir juga, itu udah biasa. Bukankah sebelum jauh beritanya dari kita Ukraina perang melawan Rusia? Apakah Ukraina itu Muslim? Rusia itu Muslim? Mereka itu sama-sama Nasara. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang kafir dengan tangan orang kafir. Itu sudah biasa. Oke, kita jauh ke belakang. Apakah pernah terjadi di zaman-zaman dahulu? Pernah. Pernah dengar cerita Ashabul Ukhdud yang pernah kita bahas sebelumnya? Qutila ashabul ukhdud. Celakalah orang-orang yang membuat parit yang berapi itu. Siapa orang ini? Dia adalah raja yang dijuluki dengan Dzunnuwas. Dzunnuwas ini raja yang mengaku diri sebagai Tuhan, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya kecuali orang kafir yang hidup di zamannya. Siapa orang kafir itu? Abraha namanya. Siapa namanya? Siapa itu Abraha, ibu-ibu? Pimpinan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, sebelum dia mau menghancurkan Ka'bah, dialah orang yang membunuh Ashabul Ukhdud tadi. Berarti Allah menghabisi orang kafir dengan tangan orang kafir. Itu udah biasa. Apakah setelah Abraha mengalahkan raja yang zalim itu kita katakan Abraha pahlawan gitu? Maka sekarang pun demikian. Orang Syiah tetap Syiah. Jin aja mengatakan Syiah Rafidhah itu adalah seburuk-buruk kelompok yang ada di kalangan mereka. Maka kita sebagai manusia yang muslim mengatakan hal yang sama. Jangan terkesima dengan pahlawan mereka. Boleh jadi kalau mereka sudah habisi Yahudi, Palestina juga akan mereka kuasai. Ya enggak? Iya. Maka udah tidak perlu lagi kita terlalu memfavoritkannya. Cukup kita menonton, alhamdulillah Allah menghancurkan darah kotor orang kafir dengan tangan kotor orang kafir lainnya. Bisa nggak kita katakan begitu? Bisa.
Ya, jangan kita lihat itu seperti kita nonton film India. Ya. Tetapi kita melihatnya tetap dengan ilmu. Itulah kenapa kita bahas ilmu. Nah, sekali lagi jin-jin ini berpendapat kelompok sesat yang paling buruk di kalangan jin adalah kelompok Syiah Rafidhah. Ya, maka kita pun mengatakan hal yang sama. Pengakuan jin akan kekuasaan Allah secara mutlak. Kata jin, wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah. Mengaku juga nih jin, tidak dapat melepaskan diri dari kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah. Ya, ya. Kami sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri darinya dengan lari. Yani kami tahu bahwa kekuasaan Allah itu menguasai kami, dan kami tidak dapat melawannya di bumi, meskipun kami telah berusaha untuk melepaskan diri darinya. Kami mengakui bahwa Allah tetap berkuasa atas kami. Tidak seorang pun dari kami yang mampu melemahkan Allah. Wa anna lamasna lamma sami'na al-huda amanna bihi. Dan sungguhnya kami tatkala mendengarkan petunjuk yang diuraikan oleh Al-Quran, maka kami pun beriman kepadanya. Mereka sangat bangga dengan keimanannya itu, dan hal itu memang patut dibanggakan, karena keimanan itu merupakan suatu kemuliaan yang tinggi dan sifat yang sangat baik. Coba bayangkan kalau kita tidak diberikan hidayah iman, ibu-ibu. Apa yang akan terjadi pada hari ini? Tempat ini tidak lagi menjadi masjid, pasti menjadi diskotik. Kenapa? Karena tidak ada iman. Kalau iman tidak ada, orang bebas berbuat. Orang akan bebas melakukan maksiat, melakukan kezaliman, melakukan keburukan. Bahkan mereka tidak akan memiliki ajaran agama, karena tidak ada keimanan. Maka oleh karena itu iman ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa menyayangi anak kita, pasangan kita, menghormati orang tua kita, menghormati yang lebih tua, menjaga hak orang lain. Itu semua lahir dari keimanan. Keimanan bahwa diri kita tidak mampu lari dari azab Allah kalau kita terus melakukan keburukan. Oleh karenanya para jin mengatakan, "Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsa wa la rahaqa." Barang siapa yang beriman kepada Rabb-Nya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan. Maksudnya kata Ibnu Abbas dan yang lainnya, yakni dia tidak akan takut kebaikannya dikurangi dan tidak akan takut ditimpa kejahatan orang lain. Nah ini, kalau kita berbuat baik dan ada orang yang hasad kepada kita, yang sedang memfitnah kita, tidak usah terlalu diperhatiin. Kenapa? Karena keimanan itu membentuk sebuah karakter. Kebaikan kita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ini keyakinan kita. Dan keburukan orang lain tidak akan mampu menghancurkan atau menghinakan kita. Ya. Nah, kalau kita sekarang dituduh sampai Wahabi itu disebut sebagai Wahabi lingkungan, ada nggak dengar itu? Wahabisme lingkungan. Jadi kalau ada orang berlebihan dalam kebersihan disebut Wahabi juga. Ya, sampai segitunya bayangkan. Memang orang-orang yang kotor pikirannya begini. Tetapi kita tidak peduli. Kami tetap akan mengatakan lurus, jalan terus, gitu kan? Sudah lurus nih, udah jalan aja. Ya.
Jadi para jin ini membanggakan, kami tidak khawatir amal kami disia-siakan, dan kami juga tidak takut kejahatan orang menimpa kami. Yang penting sudah beriman. Fala yakhafu dzulma wala hadma, sebutkan dalam surat Thaha, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadap dirinya, dan tidak pula akan pengurangan haknya. Makanya para ulama kita itu hidupnya tenang. Dizalimi orang, difitnah orang, diambil haknya, ya mereka tetap tenang. Lalu mereka mengatakan, wa anna minnal muslimun wa minnal qasidun, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang Islam yang taat, dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Yani di antara kami ada yang muslim dan adil, tetapi juga ada yang menyimpang, berbuat zalim, serta menjauh dan menyimpang dari kebenaran. Ada yang mengaku Islam, tapi gayanya gaya orang-orang Yahudi. Ada juga mungkin di kalangan jin yang ngaku-ngaku diri sebagai keturunan Nabi, mungkin ada, ya, yang menipu jin-jin lainnya. Mungkin ada juga di kalangan jin itu aliran teroris. Banyak hal yang terjadi di sana, karena disebutkan Thawaif Qidadah. Ada yang muslim taat, ada yang sesat, ada yang kafir, ada yang munafik, bahkan ada raja kekufuran yaitu iblis. Ya. Kalimat wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun orang-orang faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Barang siapa yang taat menyerahkan diri kepada Allah, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus, yakni mencari keselamatan untuk dirinya sendiri. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, mereka akan menjadi kayu bakar dari api neraka, untuk api neraka Jahannam, yakni menjadi bahan bakarnya. Berarti jin-jin juga ada yang menjadi bahan bakar neraka selain kayu dan manusia. Di antara manusia ada yang menjadi bahan bakar neraka? Ada. Semoga Allah melindungi kita dari panasnya neraka. Masih berkaitan dengan ayat selanjutnya, wa allam istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an qadaqa linaftinahum fi. Dan barang siap, dan bahwasanya jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka dengan air yang segar, rezeki yang banyak, untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya. Para ahli tafsir berselisih pendapat menjadi dua golongan mengenai ayat ini. Pendapat pertama, apabila orang-orang yang menyimpang itu kemudian mereka tetap istiqomah di atas jalan Islam, ya, cenderung kepada Islam dan tetap teguh di atas Islam, niscaya kami memberi mereka rezeki yang banyak. Maksudnya rezeki yang baik, minuman yang segar, rezeki yang baik. Maksudnya adalah rezeki yang lapang. Dengan demikian makna firman Allah, linaftinahum fi, agar kami mencoba kepada mereka adalah agar kami memuji mereka. Oke. Pendapat ini sebagaimana dikatakan oleh Malik bin Zaid dari Zaid bin Aslam, bahwa maksud dari ayat tersebut adalah agar kami memuji dan mencoba siapakah di antara mereka yang tetap teguh di atas petunjuk atau justru kembali kepada kesesatan. Ulama mendukung pendapat ini, di antaranya Al-Aufi yang meriwayatkan senada dari Ibnu Abbas, begitu pula Mujahid, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyab, Attab, kemudian As-Suddi dan yang lainnya. Ayat ini diturunkan kepada orang-orang kafir Quraisy ketika tidak diturunkan hujan selama 7 tahun kepada mereka. Artinya ini, seandainya mereka mau masuk Islam dan istiqomah di atasnya, maka kami akan menurunkan air yang segar
Lalu setelah diberikan rezeki diuji lagi, apakah dengan diberikan rezeki tetap istiqomah atau justru dia berpaling. Ya kayak sebagian orang datang ngaji, tadinya dia doa, ya Allah aku butuh ini, aku butuh itu. Akhirnya dia dapat apa yang dia minta. Tiba-tiba ibu fulan tidak ada di pengajian, apa fulan ada, mana dia lagi sibuk ngurusin pokok 1, 2, 3, 4. Kenapa dia? Karena dia diuji dengan hartanya. Kan sekarang orang mengaji juga begitu ibu-ibu. Mengaji untuk mendapatkan investor, mengaji untuk mendapatkan donatur, mengaji untuk mendapatkan belas kasihan. Setelah dia mendapatkan semua itu, malah yang ditinggalkan apanya? Pengajiannya. Itu yang dimaksud pendapat yang pertama ini, bahwa ada orang-orang dulu berpaling dari kebenaran, baik manusia maupun jin, lalu mereka mendapat petunjuk, istiqomah di atas Islam, Allah beri mereka rezeki yang lapang. Kemudian setelah diberi rezeki yang lapang, diuji pula oleh Allah, apakah mereka tetap menuntut ilmu, tetap beribadah, atau justru mereka berpaling dari kebenaran. Ini ujian nih. Tadi diuji dengan suruh bertobat, sekarang diuji dengan kesenangan. Pendapat kedua mengenai ayat ini, maka daripada dan bahwasanya jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yakni jalan kesesatan, kami tetap memberi rezeki kepada mereka, memperdaya mereka dengan istidraj. Ya, penafsiran ini sebagaimana firman Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami tiba-tiba menurunkan azab sekonyong-konyongnya. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Sama juga dengan firman Allah, ayahsabuna annama numidduhum bi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka? Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak sadar, sedang dijebak kepada keburukan. Nah, ini penafsiran kedua. Jadi penafsiran kedua ini, kalau orang itu istiqamah di atas kesesatan, apa Allah tetap memberi harta? Tetap memberi harta, tapi sebagai apa? Istidraj, sebagai fitnah. Mereka udah senang-senang, udah bangun gedung, tiba-tiba meledak bom di dekatnya. Seperti siapa? Yahudi. Ya kan, mereka menganggap sudah bisa menahan diri dengan apalah yang menjaga langit mereka dengan pertahanan militernya. Tiba-tiba hancur dulu renta. Di saat mereka sedang bersenang-senang di atas penderitaan orang Palestina. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala biasanya tidak serta-merta memberi harta itu, tapi diuji juga dengan kesulitan sebelumnya. Ternyata kesulitan itu tidak membuat orang sadar, lalu Allah memberikan kekayaan kepada mereka. Contoh yang paling simpel begini, bukankah waktu pandemi itu ekonomi kita hancur? Oke? Seharusnya pada saat itu orang-orang jahat berpikir agar segera bertobat kepada Allah. Orang-orang yang selalu berbuat entah itu korupsi, mencuri hak orang, riba dan seterusnya, harusnya sadar. Tidak sadar-sadar, diberitahu lewat wahyu tidak sadar,
diberitahu lewat ujian juga tidak sadar, maka Allah katakan dalam suratul An'am ayat 44 ini, falamma nasu ma dzukiru bihi. Itu contoh. Mereka tatkala melupakan peringatan Allah, Allah justru membuka kepada mereka pintu-pintu rezeki. Mereka udah senang nih, udah lewat di pandemi ini, udahlah maksiat lagi, ya zina lagi, minum khamar lagi, menipu lagi. Tadinya waktu pandemi, ya Allah, jauhkanlah kami dari pandemi. Gitu. Begitu selesai pandemi, ya Allah, dekatkan kami dengan perempuan. Jauhnya haram, dekatnya harum. Akhirnya zina lagi, berbuat maksiat lagi, makan riba lagi. Ya enggak? Dan mereka terus diberikan oleh Allah rezeki itu, sampai mereka udah bergembira ria, tiba-tiba diadab dengan adab tiba-tiba sekonyong-konyongnya bahasa kita. Ya. Kalau orang yang lagi sayang-sayangnya, lagi sayang-sayangnya ditinggalin, lagi senang-senangnya dihancurkan. Ya, alhamdulillah. Taib. Mereka mengira juga bahwa apa yang diberikan kepada mereka itu adalah kebaikan yang disegerakan, tapi mereka tidak sadar bahwa itu adalah jebakan. Inilah pendapat Abu Mazlaj Lahid bin Humaid. Dia berkata, dan bahwasanya jika mereka tetap berjalan di atas jalan itu, yakni jalan kesesatan, kami akan memberikannya cobaan dengan harta. Jadi kedua pendapat ini mana yang benar? Kedua-duanya benar. Kedua-duanya Pak. Orang yang taat diuji dengan harta, apakah dia tetap taat dengan harta itu atau tidak? Orang yang berbuat maksiat diuji dengan dilapangkan rezekinya, apakah dia akan tetap dalam kesesatan atau dia akan sadar? Maka semua itu adalah ujian. Maka kita yang dulunya tidak punya apa-apa jangan kaget. Ya, yang anak khawatirkan itu kalau ustadznya kaget. Kagetnya bukan begitu. Kagetnya ditinggalin dakwahnya karena tiba-tiba kaya. Waliyadzubillah. Ada sebagian begitu punya yayasan, asetnya miliaran, punya uang, ya, jadi sudah tidak lagi memperdulikan orang-orang kecil misalnya. Ini bahaya. Karena ujian dia itu diuji dengan apa? Harta. Kaget. Maka oleh karena itu harta ini sebagai ujian buat semua orang, bukan hanya orang kafir. Kalau orang kafir diberikan harta sebagai istidraj, sebagai jebakan, sedangkan orang Islam diberikan harta untuk memfilter siapa sebenarnya yang tetap taat di atas harta itu dan siapa yang sebenarnya berpura-pura. Karena harta mengubah karakter orang, ya enggak? Berapa banyak orang itu berkecimpung di yayasan-yayasan dakwah, kemudian ketika dititipkan uang, apakah dia sebagai bendahara atau yang lainnya, lalu dia berkhianat. Ada enggak? Ada apa tidak? Ada. Bahkan waliyadzubillah ya, terjadi beberapa hari yang lalu ada seorang owner travel curhat. Ya, dia bilang bahwa dia punya kawan itu kelihatannya soleh luar biasa. Kalau ketemu orang di Mekah, Masya Allah, Tabarakallah, itu bahasanya. Kalau ada terjadi sesuatu dengan fasenya Qadarullah. Ya, akhirnya dia karena bagus pelayanannya oleh pihak travel diangkat sebagai marketingnya sekaligus yang memegang uang. Ketika dia dapat uang dari jamaah ratusan juta banyaknya, dia tertipu karena mungkin dia tidak pernah pegang uang segitu.
Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Bali, dugem di Bali. Dan akhirnya ditangkap pada saat dia dugem. Iya, itulah uang. Hati-hati. Uang itu tidak berkilau. Uang itu warnanya merah. Ya. Sekarang udah tidak pakai warna merah, pakai warna m-banking masing-masing. Ya. Ada warna biru, ada warna kuning, ada warna orange. Ya. Itu semua adalah jebakan. Apakah kita tetap istiqomah atau tidak? Kalau hari ini ada orang yang sukses buka usaha toko 1, 2, 3, 4 lalu tinggalkan pengajian, ini masalah. Ya ada, semoga Allah tetap beri istiqomah kepada beliau. Ada jemaah umroh saya waktu itu, dia ini paling tidak suka dengan orang berjenggot. Nah, suka dengan saya. Akhirnya dia dibawa oleh anaknya. Ini namanya jebakan baik. Kata anaknya, umroh sama saya yuk Pak. Gak mau sama orang Wahabi gitu. Akhirnya dia mau juga akhirnya, karena memang waktu itu kita paketnya murah. Apa itu ikut paket Ramadan lagi. Tiba-tiba waktu tawaf, kaki bapak itu tidak bisa jalan. Langsung kram kakinya. Ana minta zam-zam 1 gelas dan saya ruqyah. Ana oleskan di kakinya. Bisa jalan dia. Ana yang baca aja heran kenapa terjadi sembuh itu. Ya, jalan dia, jalan normal bapak itu. Sampai di sa'i kram lagi kakinya. Saya ruqyah lagi, sembuh lagi. Sejak itu dia suka dengan orang berjenggot. Kebetulan saya jenggot. Nah, selesai itu dia pulang ke Jakarta. Ternyata dia ini selain kesel sama orang berjenggot, lagi bangkrut. Dia pulang ke Jakarta. Dia akhirnya telepon-teleponan dengan anak setelah berapa bulan. Setelah setahun, dia kasih tahu Pak Ustadz, alhamdulillah jenggot saya sudah panjang. Saya sekarang ini sudah tidak mau kerja lagi. Nah kenapa Pak? Karena bisnis saya sudah ada yang jalanin. Ada 8 perusahaan saya, semuanya jalan. Tidur saja Pak Ustadz, baru menjamkan mata, ting, ada 25 juta yang masuk, kata dia. Jadi saya sekarang pekerjaannya datang ke pengajian sana sini, kata dia. Udah tidak sibuk dengan pekerjaan. Nah kalau begitu bagus, uangnya tetap mengalir, pengajian tidak ditinggalkan. Yang masalah itu adalah setelah dia mendapatkan harta, dia tinggalkan pengajian. Ini masuk pendapat pertama atau kedua? Pertama. Kan pendapat pertama tadi, dia susah, dia diberikan hidayah, lalu setelah itu diberikan harta juga. Apakah dia tetap istiqomah atau tidak? Itu masalahnya. Pendapat kedua, dia sesat, diberi harta dalam kesesatannya. Ini namanya jebakan. Ya, kedua-duanya tetap dinamakan ujian. Kalau yang pertama ujian saja, bukan sebagai adab. Yang kedua, adab dunia dengan cara diberikan kesenangan. Ya. Selanjutnya Allah katakan tentang pengakuan jin. Wa may yurid an dzikri rabbih yaslukhu 'adaban sa'ada. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabb-Nya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. yakni siksaan yang berat, keras, menyakitkan dan teramat pedih. Dan siksaan itu ibu-ibu tidak ada yang bisa membayangkannya. Hari-hari akhir-akhir ini kita melihat ada orang-orang menggunakan AI membuat drama neraka. Ada nggak? Ada, itu perbuatan kufur. Pelakunya bisa terancam murtad karena mereka bermain-main dengan akhirat seperti bermain-mainnya Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal itu kafir? Bukan hanya karena tidak mau menyembah Allah, tapi tidak masuk akal. Kapan kita akan dibangkitkan? Kata Abu Jahal begitu. Kalau kita dibangkitkan lagi, buruk dong keadaan kita nanti.
Itu kata orang kafir. Nah mereka buat drama, oh cuman begini neraka itu, kata mereka begitu. Padahal neraka itu Allah sebutkan apa di sini? Adzaban sa'ada, siksaan yang teramat pedih, terus meningkat adabnya, tidak henti-hentinya, tidak bertahan di satu keadaan, terus panasnya bertambah dan bertambah, dan tidak ada kesejukan sedikit pun dalam neraka. Orang-orang yang suka bergaul dengan orang-orang kafir, mengidolakan orang kafir, termasuk yang mengidolakan pemain bola orang kafir, hati-hati. Ibu-ibu ada yang mengidolakan pemain kafir? Alhamdulillah. Ya. Kalau bapak-bapak ada, maka saya sering ingatkan bapak-bapak dan anak-anak. Tahu ibu-ibu siksaan di neraka nanti yang paling menyedihkan karena mereka tidak mendapatkan penolong. Kata orang-orang di neraka, wa ma adallana illa al-mujrimun, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim, falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Orang-orang kafir di neraka mengatakan, dulu di dunia enggak ada yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang sesat, orang kafir. Lalu hari ini kami tidak mendapat pemberi syafaat, tidak ada teman yang dapat menolong dan membela. Seandainya boleh kembali ke dunia, kami akan bersama dengan orang-orang mukmin, dan itu tidak mungkin. Penyesalan di neraka. Di neraka saking pedihnya ibu-ibu, seandainya dituangkan segelas air dari surga, maka orang yang meminum air itu akan merasakan kesejukan. Tapi tidak diberi juga seteguk air itu. Jangan kata mereka itu merasakan kesejukan, mendapat segelas air dari surga tidak boleh. Yang kiranya air segelas itu kita minum sekarang di dunia, maka tidak laku lagi air minum isi ulang, karena selamanya kita tidak akan haus. Segelas air di mana? Di surga. Nanti di neraka penduduk neraka memanggil penduduk surga. Di mana panggilan itu mereka katakan, an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Hei penduduk surga, panggil ke atas sana. Mereka panggil penduduk surga, wahai penduduk surga, tolong tuangkan kepada kami seteguk air dari surga dan makanan yang Allah rezekikan kepada kalian. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penduduk surga menyampaikan, sesungguhnya Allah mengharamkan makan dan minum ini untuk orang-orang kafir. Gimana Anda bisa bermain-main dengan neraka? Ya. Terus apa yang dimakan oleh mereka di neraka? Nanah, darah. Kemudian apa lagi? Pohon zakum. Tahu pohon zakum ibu-ibu? Bukan putri malu ya. Pohon zakum itu pohon yang buahnya berduri, kalau dimasukkan ke dalam kerongkongan menghancur gara-garanya. Allah katakan, adzalika khairun nuzulan am syajaratul zakum. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim, tal'uha ka'annahu ru'usu syayatin. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشربا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. Kata Allah, apakah surga yang penuh kenikmatan itu yang lebih baik atau pohon zakum? Sesungguhnya pohon itu buahnya kami jadikan sebagai azab untuk orang-orang kafir, dan pohon itu tumbuh di mana? Di dasar neraka. Di mana tumbuhnya? Dasar neraka. Mayang-mayang pohon itu seperti kepala-kepala syaitan. Maka sungguh penduduk neraka akan mengisi perut mereka memakan dari pohon tersebut. Kemudian mereka meminum air panas yang mendidih, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Masih mau main-main dengan neraka? Bahkan ada orang yang buat video murotal, kemudian dibuatkan api yang bergejolak. Itu belum seberapa, hati-hati. Jangan pernah membuat bayangan neraka itu.
Neraka itu sangat panas ibu-ibu. Panasnya 69 kali lipat, bahkan 70 kali lipat dari panasnya api dunia ini. Ada yang berani bakar kukunya di api lilin? Gak ada. Tapi ada orang berani sama api, bapak-bapak yang rokok. Itu bapak-bapak itu ketika doa di masjid, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jagalah kami dari api ya Allah. Mereka minum api. Itu api dunia merusak kita kalau kita terbakar dengannya. Bagaimana dengan api akhirat ini? Mau main-main lagi dengan video-video itu? Mau lucu-lucuan memperbanyak penonton? Wallahi kalau mereka tidak bertobat, mati, dikhawatirkan mati murtad. Waliyahudillah. Karena orang Yahudi bermain-main juga dengan api neraka. Kata Yahudi, kami tidak masuk neraka kecuali 10 hari saja. Setelah itu orang Islam yang menggantikan kami. Ngomong itu dia. Kurang ajar nggak Yahudi itu? Itu makan tuh api yang di negerimu sekarang. Bagaimana 10 hari mereka di neraka, lalu kita dimasukkan lagi ke neraka? Ini adalah merupakan permainan Yahudi. Maka hati-hati dengan orang yang menggunakan AI ini. Hanya untuk berbanyak penonton, dia katakan, oh seberapa segini neraka itu, kata dia begitu. Subhanallah, maha suci Allah dari perbuatan ini. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, berkata Ibnu Abbas tentang adzab sa'ada, yakni kesulitan yang tidak ada hentinya. Enggak akan ada hentinya kesulitan di neraka. Berapa lama di neraka? Kata Allah, ahqaba. Berapa? Labisina fiha ahqaba. Mereka tinggal di neraka selama berapa lama? Ahqaba. Ahqaba itu abad. Berabad. Satu abad di neraka. Satu abad nih. Satu abad ya. Sama dengan 80 tahun. Ada yang mengatakan 70.000 tahun. Anggap saja 80 tahun. 80 tahun itu ibu-ibu, satu abad. 80 tahun neraka. Sehari dari 80 tahun itu sama seperti 1000 tahun di dunia. Jadi kalau sehari dari 80 tahun itu 1000 tahun di dunia, 80 tahun kali 1000 tahun gimana cara hitungnya? Kayaknya baterai HP kita hang. Itu baru abad, satu abad. Sedangkan Allah katakan ahqaba, berabad-abad lamanya, tidak intinya. Maka orang-orang itu tidak keluar dari neraka. Ya, maka oleh karenanya Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan adzab sa'ada, pendapat pertama beliau katakan kesulitan yang tidak ada henti-hentinya. Dari Sa'id bin Jubair dia mengatakan adzab sa'ada itu adalah sebuah sumur di dalam neraka Jahannam. Demikian kondisi orang-orang yang ada di neraka. Mereka merasakan kepedihan azab itu dan selama-lamanya mereka tidak bisa keluar. Berapa lama mereka ingin keluar ibu? Cuma sehari. Tolong keluar kami sehari saja. Ternyata sehari pun tidak diberikan. Kalau begitu hentikan sesaat saja azab ini. Tidak juga. Kalau begitu tolong beri kami makanan. Tidak diberikan juga makanan dari surga. Apa mereka minta kemudian? Wahai Malik, malaikat Malik. Siapa Malik itu? Penjaga neraka. Wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, suruh Tuhanmu mematikan kami. Apakah mereka mati? Tidak juga. Apa kata Allah? La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di Jahannam dan mereka juga tidak hidup dengan layaknya. Tidak mati sehingga selesai azab dan tidak juga hidup dengan kenyamanan. Ya. Kalau ada seseorang dikurung dalam satu kamar yang ber-AC, dikunci kamar itu, tidak ada jendela dan ventilasinya, lalu AC-nya dimatikan selama
17 jam. Kira-kira dia langsung mati gak? Enggak. Mati enggak, hidup juga tidak nyaman. Baru di dalam ruangan yang dimatikan apa? AC-nya. Lalu bagaimana dengan orang yang ditutup rapat di dalam api yang panasnya 69 bagian dari sisa panas api dunia? Dulu kan api dunia ini satu bagian daripada 70 bagian api neraka dibawa ke dunia. Api ini saja tidak mau pulang ke neraka, tapi ada manusia yang mau pulang ke mana? Ke neraka, dengan membuat film bahwa mereka itu calon penduduk neraka. Subhanallah. Dan ini tentunya sebuah keburukan yang dilakukan oleh anak manusia. Baik, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Kita lanjut dulu ayat 18 ya. Kita lanjut ayat 18. Masih ada waktu kan? Masih setengah jam lagi. Baik, saya bacakan dulu ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'u kadu yakununa 'alaihi libada. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada illa balaghan minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Kata Allah Azza wa Jalla, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kalian menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri beribadah mengerjakan salat, hampir saja jin-jin itu mendesak mengerumuninya. Katakanlah sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Katakanlah sesungguhnya aku tidak kuasa untuk mendatangkan suatu kemudaratan pun kepada kalian dan tidak pula suatu kemanfaatan. Katakanlah sesungguhnya aku sekali-kali tidak ada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan sekali-kali tidak akan memperoleh tempat perlindungan selain daripadanya. Akan tetapi aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya neraka Jahannam,
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya. Baik. Di sini Allah memberitahukan atau memerintahkan hamba-hambanya untuk mentauhidkan Allah dalam beribadah, yaitu hanya berdoa kepadanya saja, tidak menyekutukannya dengan yang lain, baik dengan Nabi maupun dengan para kuburan wali. Hati-hati, jangan tertipu dengan orang-orang yang menyuruh kita menyembah kubur, ya, karena itu perbuatan syirik juga. Kemudian maka Allah merintahkan nabinya agar mengesakannya. Dia berkata kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika memasuki gereja atau kuil, mereka menyembah mereka menyekutukan Allah. Ya, maka Allah merintahkan nabinya untuk mengesakannya semata. Disebutkan oleh Ibnu Jarir, dia meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata tentang firman Allah, sungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maksudnya jin berkata kepada Muhammad SAW, bagaimana caranya kami masuk masjid bersamamu sedangkan kami jauh darimu, dan bagaimana kami dapat mengerjakan sholat bersamamu sedangkan kami jauh darimu. Akhirnya turunlah ayat, dan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Jadi jin-jin ini ingin masuk mana? Ke masjid. Bagaimana supaya bisa masuk masjid? Jangan berbuat syirik. Sebagaimana yang kalian lihat, bagaimana Yahudi dan Nasrani berbuat syirik dalam tempat ibadah mereka. Ya. Kerumunan jin ketika mendengarkan Al-Quran, Allah berfirman, dan sesungguhnya tatkala hamba Allah yang bernama Muhammad SAW berdiri beribadah kepada Allah, hampir saja mereka itu mendesak mengerumuni beliau. Di sini terdapat beberapa pendapat. Yang pertama, mengerumuni Nabi. Yang mengerumuni Nabi adalah jin-jin. Ini pendapat yang pertama. Ibnu Abbas berkata mengenai ayat ini, yakni ketika mereka para jin mendengarkan Rasulullah SAW membacakan Al-Quran, maka mereka hampir saja menaiki beliau karena mereka begitu bersemangat ketika mendengar beliau membaca Al-Quran. Mereka mendekati Nabi SAW. Beliau tidak mengetahui mereka sampai malaikat Jibril datang kepadanya dan membacakan ayat ini. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Di ayat pertama surat Al-Jin. Mereka mendengarkan Al-Quran. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Zubair bin Awam. Jadi pendapat pertama, jin-jin itu datang mengerumuni Nabi. Dan Nabi tidak tahu kalau jin itu ada di sekitarnya. Sampai Jibril mendatangkan ayat ini, baru Rasulullah menyadari bahwa ada jin yang mendengarkan. Pendapat yang kedua yang mengerumuni Nabi itu adalah para sahabat. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas juga. Ya, seorang jin berkata kepada kaumnya. Jin itu berkata demikian karena melihat Rasulullah SAW sholat bersama para sahabat. Mereka para sahabat ruku mengikuti ruku beliau, sujud mengikuti sujud beliau. Jin itu berkata, alangkah taatnya para sahabatnya kepadanya. Jin itu pun berkata kepada kaumnya, dan barang siapa tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan sholat, hampir saja mereka para sahabatnya itu mendesak mengerumuni beliau. Ini makna yang kedua. Jadi yang berdesak-desakan itu siapa? Para sahabat. Ini juga makna yang benar. Ada pendapat yang ketiga, yang mengerumuni Nabi itu adalah bangsa Arab atau jin bersama manusia. Lebih tepatnya mengeroyok Nabi untuk memadamkan dakwahnya. Ini yang ketiga, ini pendapat bahwa yang datang mengerumuni Nabi itu siapa? Musuh jin maupun manusia. Untuk apa?
untuk menahan laju dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ini dikuatkan oleh Hasan al-Basri. Maksudnya tatkala Nabi SAW bangkit menyeru kalimat La ilaha illallah dan mengajak manusia untuk menyembahnya kepada Rabb mereka, maka hampir saja bangsa Arab bersekutu untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qatadah berkata, mereka yakni jin dan manusia bersatu padu menghadapi dakwah Nabi untuk memadamkannya. Akan tetapi Allah tidak berkenan kecuali menolongnya, menetapkannya dan memenangkannya atas orang-orang yang menentangnya. Ini adalah pendapat ketiga yang dibawakan juga oleh Ibnu Abbas. Jadi semua ini pendapatnya, ya, pendapat ketiga inilah pendapat yang paling jelas berdasarkan firman Allah, Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Jadi yang mengurumuni Nabi waktu itu ketika jin datang, siapa yang mengurumuninya? Orang kafir. Tapi biasanya juga Rasulullah SAW dikerumuni oleh para sahabat. Demikian juga jin-jin. Tapi kalau dilihat dari tekstual ayat, maka Rasulullah waktu itu sedang berdakwah. Berarti yang dihadapinya siapa ini? Orang kafir. Ya. Mengenai firman Allah, Qul innama ad'u rabbi, sungguhnya aku hanya berdoa kepada Rabbku, yakni aku beribadah kepadanya saja, tidak ada sekutu baginya, dan aku tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Kemudian ayat selanjutnya Rasulullah SAW mengaku bahwa dia tidak sanggup mendatangkan mudarat dan tidak pula mendatangkan manfaat. Maka kalau kita berdoa minta kepada siapa? Kepada Allah. Bahkan Nabi SAW mengaku di dalam ayat ini, aku tidak mendapatkan pelindung selain daripada Allah. Ya, kalau Rasulullah SAW saja tidak mampu memberi manfaat dan mudarat pada masa dia hidup, bagaimana kalau dia sudah meninggal dunia? Ya, maka tidak boleh bertawasul dengan kuburan. Bahkan kuburan Nabi pun tidak boleh bertawasul dengannya, kecuali kita membawa salam. Kalau kita pergi umrah nih ibu-ibu, masuk ke Raudhah, ketika kita mengatakan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, jazallahu anna wa anil Islam khairu ma jazallahu an-nabiyyin. Ya, atau kita hanya membaca Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wabarakatuh. Maka disebutkan dalam hadis yang hasan, ternyata pada saat itu Allah kembalikan ruh beliau untuk menjawab salam kita. Ya, Allah kembalikan ruhnya untuk menjawab salam kita. Ya, itu yang dibolehkan. Tapi kalau kita kesana, ya Rasulullah beri aku ini dan itu, ya tidak boleh, karena kita sudah berdoa kepada selain Allah. Maka Rasulullah sendiri mengatakan di sini, aku tidak sanggup mendatangkan mudarat dan tidak pula mendatangkan manfaat. Hanya saja aku ini diberi wahyu, aku diberi risalah, hanya itu yang bermanfaat buat kalian. Ikuti risalah itu, ikuti agama ini. Saya tidak kuasa meluruskan atau menyesatkan kalian, akan tapi semua itu kembali kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan, walan ajida min dunihi multahada illa balaghun min Allah wa risalati, kecuali peringatan dari Allah dan risalahnya. Ya, kemudian Allah katakan lan yujirani min Allahi ahadun, sungguhnya sekali-kali tidak ada seorang pun yang dapat melindungiku dari Allah, dari azab Allah. Yani tidak ada seorang pun yang melindungiku dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali karena menyampaikan risalah yang Allah wajibkan kepada aku. Ya, jadi kewajiban Rasul itu menyampaikan, bukan memaksa orang mendapat hidayah. Ini pelajaran buat kita, buat ibu-ibu, buat saya. Kalau ada orang yang kita beritahukan tidak mau ngikut, jangan dipaksain, jangan kesal, jangan berkata
kenapa aku tidak bisa beri hidayah kepada dia? Karena hidayah itu hanya milik siapa? Kewajiban kita menyampaikan. Ini harus dipahami oleh kita. Kemudian Allah mengancam, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. Jadi sebab orang itu masuk neraka jahanam karena maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maksud maksiat kepada Allah itu bagaimana? Itu berbuat syirik. Itu yang paling besar. Maksud maksiat kepada Rasul bagaimana? Di antaranya berbuat bid'ah. Walaupun zikirnya 1000 kali, tapi kalau itu bid'ah maka tetap bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Ya. Kapan mereka akan merasa kecil? Ketika mereka sudah melihat azab, yakni hingga orang-orang musyrik dari jin dan manusia melihat azab yang dijanjikan kepada mereka pada hari kiamat. Pada saat itulah mereka sadar siapa lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya. Apakah mereka ataukah orang-orang yang beriman dan mengesahkan Allah? Artinya secara mutlak orang-orang musyriklah yang tiada memiliki penolong dan yang lebih sedikit bilangannya dibandingkan dengan para tentara Allah. Jadi orang-orang itu dimasukkan ke dalam neraka gara-gara tidak taat kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika mereka melihat azab, baru mereka sadar, ternyata kita adalah makhluk yang lemah. Yang di dunia mereka bangga dengan senjata nuklirnya, di dunia mereka bangga dengan hartanya, di dunia mereka bangga dengan kekuasaannya, di dunia mereka bangga dengan otoriternya. Sekarang di jahanam, apa mereka katakan? Ternyata kamilah yang paling lemah. Gitu. Maka tunggu saja episode kehidupan selanjutnya, biar kita lihat. Kalau Netanyahu itu mati kafir, karena berdaya, dia akan berteriak di neraka. Siapa? Sebelumnya siapa orang Yahudi yang kejam itu? Simon Peres. Iya. Sudah mati kan? Udah mati dimakan cacing dan lagi disiksa oleh malaikat. Atas izin siapa? Allah SWT. Yakini demikian. Orang kafir kalau mati kafir pasti neraka nggak? Bagaimana dengan pastor yang mati kemarin? Paus Paulus. Kata orang Islam, sebagian orang Islam dia orang suci pret. Amalannya itu lebih kotor daripada kotoran yang ada di WC kita. Amalan orang kafir lebih kotor dari najis yang Anda lihat. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri mengatakan, innamal musyrikuna najasun. Semuanya orang musyrik itu najas. Najas itu amalannya lebih kotor dari najis. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Saya kan lagi berproses hijrah. Bolehkah kita menjauhi teman kita, saudara yang saya anggap dia tidak mengerti ilmu agama? Dia khawatirkan bisa membuat hijrah saya gagal. Oke, makna hijrah itu adalah berpindah tempat, itu makna pertama. Makna kedua berpindah amal. Makna ketiga termasuk hijrah berpindah sahabat. Berapa hijrah itu? 3. Pindah tempat, dari tempat yang kufur kepada tempat Islam. Negara ini bukan desa, bukan ini, bukan RT, ya, negara. Yang kedua berpindah amal, dari amal buruk menjadi amal baik. Oke, tadi yang suka tahlilan, bid'ah dan seterusnya berpindah ke amal yang sesuai dengan sunnah. Ini hijrah juga. Yang ketiga hijratul amil, berpindah teman. Maka apa yang ditanyakan ini, kalau Anda tinggalkan temannya bukan boleh lagi, tapi harus, karena Anda mengatakan di pertanyaan ini khawatir dia bisa membatalkan hijrah saya. Ya enggak? Maka tinggalkan. Itu juga termasuk hijrah. Karena hijrah tadi berapa maknanya? 3. Hijrah tempat, hijrah amal, hijrah teman. Iya.
Maka ada bapak-bapak datang ke saya, Pak Ustaz, saya sangat cinta sama istri saya, tapi istri saya itu tidak pernah sholat, Pak Ustaz. Kata dia, disuruh sholat ngambek, disuruh pakai jilbab keluar pakai rok mini. Saya bilang pindah istri. Akhirnya dia cerai. Kan udah dinasihati, udah berkali-kali, bahkan dia melawan suaminya gara-gara itu. Saya bilang pindah istri. Umur ikhwan ini kalau salah waktu itu mau 50 umur. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada akhwat mau nikah umur 26 tahun. Saya tanya kepada akhwatnya, mau gak sama bapak itu? Mau gak dari pak akhwat? Akhwat ini punya penyakit jantung yang ketergantungan dengan apa? Obat. Terus kita tanya berapa maharnya? 15 juta kata ayah saya. Ikhwan ini bilang saya bayar 25 juta. Jadi tidak ditawar tapi dinaikkan sama ikhwan kita. Kemudian setelah terjadi nikah, akad nikah sudah selesai, 3 bulan kemudian atau berapa bulan kemudian ikhwan telepon, Ustaz, istri saya sudah tidak tergantung lagi dengan obat. Ternyata nikahlah obat jantungnya. Asli, ya kan? Ternyata penyakit jantung selama ini deg-degan karena takut jadi perawan tua. Nah, setelah nikah sembuh, dia dapat istri yang baik, kemudian dapat istri muda lagi. Iya, dapat istri baik, istri muda, kemudian dianya mendapatkan ketenangan ketika dia pergi kerja. Gitu ibu-ibu. Pindah orang namanya pindah teman. Gitu. Tapi jangan pulang dari sini minta cerai pada suaminya kok. Jangan. Ya, saya tidak pernah ajarkan demikian. Suami saya rokok, Ustaz, apa pindah suami aja? Nggak begitu juga. Enggak, tetap sabar dulu, ajak mereka kepada kebaikan. Tapi saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.